Koil ini komponen utama relay yang digunakan untuk menciptakan medan magnet ya kawan-kawan. Nah, kontak ini atau saklar ini untuk relay kaki ini terdiri dari normally close dan normally open. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel saya, Priyadi AP. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan seputar dari komponen satu ini ya kawan-kawan. Sebelumnya saya sudah membahas relay 4 kaki, dan sekarang saya akan sharing bareng atau belajar bersama relay 5 kaki. Oke. Nah, untuk relay 4 kaki dan 5 kaki ini, ataupun relay-relay jenis lainnya, ada juga relay kaki 3, 4, 5, 8, itu pada dasarnya sama ya kawan-kawan. Relay sebuah perangkat yang bekerja berdasarkan elektromagnetik untuk menggerakkan sebuah saklar elektronis yang tersusun, yang mana elektromagnetik ini bekerja dengan memanfaatkan tenaga listrik sebagai sumber energinya. Nah, bisa dipahami kawan-kawan, atau ringkasnya gini kawan-kawan. Jadi ini itu saklar magnetik atau biasanya disebut relay. Mungkin kawan-kawan sering menemukan ataupun tidak asing lagi dengan komponen satu ini, karena komponen ini biasanya digunakan pada kelistrikan pada motor ataupun mobil. Nah, jadi prinsip kerjanya ini berfungsi ketika ada arus yang mengalir di koil relay ini. Jadi relay ini akan mengaktifkan pada kontak saklar utamanya nih kawan-kawan. Oke, bisa dipahami kawan-kawan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sharing bareng, belajar bersama relay kaki 5 ini ya kawan-kawan. Nah, sebelum pada inti pembahasan, di sini saya akan memperlihatkan dulu dari cover relay ini terdapat skema pabrikannya ya kawan-kawan. Nah, untuk skema ini saya sudah memperbesar di gambar ini ya kawan-kawan, sama kawan-kawan. Nah, oke. Nah, untuk bawahnya terdapat angka atau nomor, yang dimana nomor ini sesuai dengan pin-pin dan fungsi relay ini ya kawan-kawan. Bagian kaki-kaki ini, gambar ini bisa kelihatan kawan-kawan. Nah, di sini ya kawan-kawan saya sudah memperbesar gambarnya agar bisa dipahami. Oke. Sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa saya akan membuka bagian dalam dari komponen relay 5 kaki ini seperti apa bentukannya. Oke, dan di sini saya akan membongkarnya atau membukanya. Dan untuk membukanya ini sangat mudah kawan-kawan. Kawan-kawan tinggal dicongkel. Nah, seperti ini pada bagian samping kanan dan samping kirinya kawan-kawan. Tinggal dibuka bagian sisi kanan dan sisi kirinya kawan-kawan. Nah, oke. Nah, seperti ini bentukan dari dalam relay ini. Bisa terlihat jelas. Di sini terdapat koil ya kawan-kawan, atau kumparan tembaga. Koil ini komponen utama relay yang digunakan untuk menciptakan medan magnet ya kawan-kawan. Nah, kontak ini atau saklar ini untuk relay kaki ini terdiri dari normally close dan normally open. Oke ya kawan-kawan, di sini di sini sebagai kontak bergeraknya dan di sini sebagai kontak diamnya kawan-kawan. Oke, kita lanjut pada gambar ini kawan-kawan agar lebih mudah dipahaminya. Saya mengilustrasikannya di sebuah gambar ini. Oke. Nah, ini pada skema wiring pabrikannya seperti ini ya kawan-kawan. Di sini. Nah, di sini sama bagian bawahnya. Oke. Sama seperti ini ya kawan-kawan, dimana terdapat 30, 85, 87, 87A dan 86. Oke. Di sini saya sudah menggambar contoh bagian dari relay ini ya kawan-kawan, relay kaki 5 ini agar bisa dipahami. Nah, ini koil nih. Ini koil.
Nah, di sini gambarnya saya membuatnya seperti ini koil. Nah, di sini koil ini kumparan tembaga yang digunakan untuk menciptakan medan magnet ya kawan-kawan. Nah, di sini terdapat inti besi. Koil ini ketika dikasih tegangan positif dan negatif itu akan menciptakan medan elektromagnetik ya kawan-kawan. Jadi akan menghubungkan kontak saklar ini ya kawan-kawan, kontak saklarnya. Di sini untuk 30 ini sebagai kontak bergeraknya ya kawan-kawan, dan 87A ini sebagai kontak diamnya. Oke. Nah, di sini untuk 85 ini sebagai koil ya kawan-kawan, dan 86 ini koil juga ya kawan-kawan. Jadi di sini 85 itu untuk jenis relay ini, 85 itu bisa dikasih kutub plus dan 86 kutub negatif ataupun sebaliknya ya kawan-kawan. Nah, di sini 30 ini sebagai penyedia arus dari baterai atau dari aki ya kawan-kawan. Nah, untuk 87A ini dan 87 ini output ya kawan-kawan. Tapi di sini output ini memiliki perbedaan. Nah, untuk 87A ini dia output ke beban tapi bersifat NC ya kawan-kawan, normally close. Nah, untuk 87 ini output juga ke beban tapi dia bersifat NO, normally open. Nah, apa itu NC dan apa itu NO? Nah, di sini NC ini normally close. Artinya pada keadaan normal atau sebelum ada tegangan masuk pada koil ini atau pada keadaan normal, dia akan bersifat NC atau tertutup atau tersambung. Jadi 87A ini sudah tersambung ke pin 30. Jadi inputan dari sini, dari pin 30 ini outputnya langsung ke 87A. Jadi di sini NC ya kawan-kawan sudah tersambung. Nah, beda dengan 87 ini ke beban juga, tapi dia bersifat NO, normally open. Normally open ini pada keadaan normal atau belum ada tegangan dia akan selalu terbuka ya kawan-kawan, tidak terhubung. Nah, terhubungnya ketika ada arus yang mengalir ke koil ini kawan-kawan. Jadi ini akan berpindah ke sini. Nah, di sini untuk 87A ini akan terputus. Kurang lebihnya seperti ini. Nah, atau gini. Nah, di sini untuk simbolnya seperti ini ya kawan-kawan, seperti yang saya seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Di sini 85 dan 86 ini koil. Nah, di sini untuk 87A itu NC. Jadi dari 30 ini langsung tersambung ke 87A. Nah, sedangkan 87 ini NO, terputus nih. Jadi arus dari 30 tidak mengalir ke 87. Oke. Nah, beda halnya kalau sudah dikasih kutub positif dan kutub negatif pada koil ini. Jadi dia akan berubah. Nah, dari 30 ini kalau ini sudah dikasih aliran tegangan kutub positif dan negatif, itu akan ke 87. Yang awalnya pada keadaan normal belum ada tegangan, dia ke 87A bersifat NC. Nah, dia akan kebalikannya, dia bersifat NO, terbuka ya kawan-kawan, dan dari sini 30 mengalir ke tersambung ke 87. Oke, bisa dimengerti kawan-kawan. Nah, oke, lanjut. Jadi kawan-kawan setelah mengetahui jenis relay ini, kawan-kawan sudah mempelajari SPDT. Apa itu SPDT? Single pole double throw. Jadi SPDT ini, jenis relay ini satu input dua output. Jadi relay SPDT ini memiliki 5 terminal, 3 terminal sebagai saklar dan 2 terminal sebagai koil ya kawan-kawan. Oke, sampai sini bisa dimengerti kawan-kawan. Kita lanjut pada skema pemasangan relay kaki 5 ini ya kawan-kawan. Di sini saya sudah membuat wiring untuk menghidupkan lampu 1 dan lampu 2. Relay kaki 5 ini seperti ini SPDT. Jadi satu input dua output. Nah, di sini satu input dua output. Nah, di sini saya contoh aja menggunakan beban lampu
lampu 1 dan lampu 2. Oke. Di sini untuk menghidupkan lampu ini, kawan-kawan perlu sebuah relay jenis SPDT ini, kawan-kawan, relay 5 kaki ini. Di sini kawan-kawan perlu siapkan relay ini, relay. Oke, kawan-kawan, relay kaki 5 ya. Nah, terus di sini siapkan saklar on off bebas ya, kawan-kawan. Untuk saklar ini, karena saklar ini sebagai kontak pengendalinya, kawan-kawan. Jadi saklar ini tidak dialiri oleh arus beban, tapi dialiri untuk ke koil ini. Jadi kawan-kawan bisa pilih menggunakan saklar mana aja, karena untuk menghidupkan koil ini dia membutuhkan arus tidak terlalu besar ya, kawan-kawan. Oke. Dan juga sebuah fuse ya, kawan-kawan, atau sikring. Kenapa di sini perlu adanya sikring? Di sini fungsi sikring ini sebagai pemutus jika terjadi konsleting atau arus berlebih pada kelistrikan yang kawan-kawan buat ya, kawan-kawan. Jadi dia akan berfungsi sebagaimana fungsinya memutus arus berlebih atau terjadi konsleting pada rangkaian kelistrikan. Oke. Pin 30 itu masuk atau inputan ya, kawan-kawan, dari baterai. Nah, 30 itu sebagai penyedia arus dari baterai. 30 ini ya, kawan-kawan, sebagai penyedia arus dari baterai. Nah, dari sini masuk ke fuse ya, kawan-kawan. Nah, dari fuse ini ke baterai. Nah, dari positif baterai ke fuse masuk ke inputan pin 30 ini. Nah, karena di sini menggunakan kutub positif, jadi dari pin 30 ini NC ataupun sesuai fungsi relay ini pada skema yang saya pada gambar ini, 30 ini akan terhubung langsung pada pin 87A. Jadi 87 sama 30 ini sudah tersambung ya, kawan-kawan. Jadi dari sini 30 masuk ke 87A ya, kawan-kawan, dan terhubung ke beban lampu 1 ini untuk contoh ya, kawan-kawan. Nah, di sini sudah ada tegangan positif dari baterai ya, kawan-kawan. Nah, untuk ground atau massa lampunya ini itu dikasih tegangan kutub negatif ya, kawan-kawan, atau ground, kawan-kawan. Nah, di sini untuk 87A ini sebagai output dari rangkaian beban ganda dalam satu relay, output tambahan. Oke. Nah, 87 ini kita fungsikan ke lampu 2. Oke, sesuai cara kerja relay ini. Jadi kita fungsikan ke lampu 2 ya, kawan-kawan, dan untuk masanya disambung ke kutub negatif. Nah, setelah 30 87A 87 tersambung, nah, kawan-kawan tinggal memasang untuk koilnya sebagai pengendalinya. Nah, di sini saya menggunakan saklar on off sebagai pengendali positif ya, kawan-kawan. Kawan-kawan juga bisa custom ataupun merubah jalur ini langsung ke aki atau baterai. Nah, untuk 86 ini koil satunya ini dipasang pakai menggunakan saklar. Jadi kawan-kawan tinggal sesuaikan aja kebutuhannya. Karena di sini saya menggunakan pengendali positif, jadi untuk pemutusnya ini, saklar on off-nya ini saya taruh di kutub positif, dan untuk 86-nya ini saya taruh di kutub negatif langsung ya, kawan-kawan. Nah, seperti ini, kawan-kawan, skema wiring satu relay 2 beban. Untuk video selanjutnya saya akan memfungsikan relay ini pada beban. Jadi saya akan menghidupkan sebuah relay kaki 5 ini pada beban. Support selalu channel saya, karena di sini saya hanya sharing, belajar bersama. Jangan lupa untuk subscribe channel saya, like, komen, dan share. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.